Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di keluarga Legowo. Jadi hari ini saya mau bikin cilok kriuk. Apa itu cilok kriuk? Cilok kriuk itu sebenarnya cilok biasa yang prosesnya itu direbus, tapi nanti kita balut dengan tepung terigu, kemudian sama tepung panir, dan proses akhirnya digoreng. Hasil akhir dari cilok kriuk nanti tuh teksturnya dalamnya itu lembut, empuk gitu, luarnya renyah, crispy. Jadi saya namakan cilok kriuk karena bunyinya kalau digigit tuh kriuk. Mau tahu cara bikinnya gimana, kemudian bahan-bahannya apa saja, ikuti terus videonya ya. Yang belum subscribe, tolong ya subscribe dulu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cilok kriuk atau cikri, yang pertama ada tepung kanji, ada tepung terigu, kemudian ada bawang putih yang sudah dihaluskan, lada bubuk, ada garam halus, ada kaldu bubuk, ini opsional ya, bisa dipakai bisa tidak. Kemudian ada air yang sudah mendidih. Isiannya saya menggunakan keju, quick melt, sama telur. Kemudian untuk balutan cilok yang sudah direbus menggunakan tepung terigu bahannya, kemudian tepung panir, dan juga air. Oke, jadi itu tadi bahan-bahannya ya. Sekarang kita mulai membuat aja yuk. Yang pertama kita masukkan tepung kanji ke dalam wadah. Kemudian masukkan tepung terigu. Ini bebas ya, terigu dulu atau kanji dulu itu bebas saja. Kemudian diaduk sampai merata. Kemudian kalau sudah merata, kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan, aduk sampai rata lagi, masukkan garam, kemudian masukkan lada bubuk, aduk sampai tercampur dengan tepung, tercampur bahan kering, kemudian masukkan kaldu bubuk. Kalau sudah tercampur semua, kita bisa memasukkan air panas, air yang mendidih. Masukkan air mendidihnya itu setengah dulu ya teman-teman ya. Aduk sampai rata, kemudian kalau sudah tercampur, kita bisa memasukkan setengah lagi air yang mendidih tadi. Aduknya pakai spatula ya, atau sendok kayu, karena ini panas. Kalau sudah tidak begitu panas, kita bisa mencampurnya dengan tangan, mengaduknya dengan tangan, tapi tidak boleh diremas karena nanti adonan hasilnya akan keras. Jadi cukup di ini aja ya, dicampur aja. Saya akan mulai mengisi adonan dengan telur. Telurnya tadi saya dadar, telurnya bisa direbus, bisa pakai telur puyuh, itu bisa ya. Saya memakai telur dadar. Kemudian diisi, dibulatin kecil-kecil, letakkan di piring. Lakukan sampai isiannya habis ya teman-teman ya. Ini karena saya bagi 3, jadi nanti ada yang isi keju juga. Nah, setelah isian habis, saya ganti akan mengisi adonan dengan keju. Saya pakai keju quick melt, jadi nanti pas direbus atau digoreng dia meleleh. Lakukan lagi sampai isian habis. Kemudian sisa adonan tinggal sedikit, ini saya bikin yang original. Original itu maksudnya tanpa isi. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ada yang isi telur, kemudian ada yang isi keju. Yang terakhir ini original tanpa isi. Setelah itu didihkan air, masukkan adonan tadi. Tunggu sampai dia matang.
tandanya matang, nanti ciloknya akan mengapung, akan ke atas semua. Kalau sudah, bisa kita angkat. Seperti ini teman-teman. Nah, kita tiriskan. Kemudian masukkan lagi yang berikutnya. Jadi disendirikan ya. Original, keju, kemudian telur itu ngerebusnya sendiri-sendiri biar nggak ketuker. Biasanya saya ngerebus yang original dulu. Terus terakhir itu yang telur. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah bisa dinikmati, tapi karena mau dibikin cilok kriuk, jadi harus dibalut dengan tepung sama tepung panir. Ini tepungnya saya kasih air, kemudian diaduk sampai teksturnya seperti itu, tidak cair sekali ataupun terlalu kental. Masukkan tepung panirnya ke dalam mangkok, adonannya ke adonan tepung terigu tadi ya yang basah, ciloknya maksudnya, masukkan ke adonan basah, kemudian masukkan ke tepung panir, setelah itu kita balut ciloknya dengan tepung panir sampai tertutup semuanya. Ambil dan sisihkan. Lakukan sampai adonannya habis ya teman-teman ya. Jangan lupa disendirikan biar tidak ketuker antara original, isi telur dan juga isi keju. Seperti itu. Kalau sudah semua, kita bisa mulai menggoreng. Panaskan minyak goreng, tunggu sampai panas, kemudian masukkan ciloknya yang sudah dibalut tepung. Jangan sering dibolak-balik ya, biar nggak menyerap minyak. Kalau sudah kuning kecoklatan bisa diangkat. Seperti ini hasilnya teman-teman. Ini yang isi telur. Kemudian ini yang isi keju, itu kejunya meleleh ya. Ini kejunya meleleh. Dan yang terakhir original tanpa isi. Nanti resepnya saya tulis di deskripsi ya teman-teman ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum.